Kita kembali akan memberikan penekanan mengenai kerajaan Allah versus agama. Saya telah menyampaikan waktu lalu bahwa kerajaan Allah itu dibawa oleh Yesus. Kerajaan Allah itu dari sorga, sebab itu Yesus mengajar murid-murid berdoa, "Datanglah kerajaanmu di bumi ini." Yang ada dari surga dibawa ke bumi. Itu contoh doa yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sedangkan agama atau religion itu adalah upaya manusia dengan semua ritus, dengan semua upacara-upacara keagamaan dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau menuju ke arah Sang Pencipta. Upaya itu adalah dari manusia. Maka secara singkat saya kembali ingin menyatakan bahwa pergeseran berita tentang kerajaan Allah itu mulai terjadi secara masif ketika pengikut-pengikut jalan Tuhan atau orang-orang Kristen itu dijadikan sekelompok orang penganut agama, sehingga Kristen itu menjadi sebuah agama. Yang pada mulanya bukan seperti itu. Maksud daripada Yesus mendirikan eklesianya, maksud daripada Yesus mendirikan eklesianya di bumi adalah untuk memanggil keluar orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, masuk ke dalam terang. Orang-orang yang menuju ke arah kebinasaan, masuk ke dalam arah yang pasti menuju kepada kehidupan yang kekal di dalam sorga yang ada di bumi ini, yang pernah ada di bumi ini pada zaman Adam dan Hawa. Jadi pengaruh daripada sorga yang pernah terangkat meninggalkan bumi itu dibawa kembali oleh Yesus. Nah, mungkin secara historis saya ingin menyimpulkan dan silahkan membaca mengenai informasi-informasi ini, karena sekarang ini semua informasi sudah terbuka untuk kita ketahui. Tetapi kita menyadari bahwa kekristenan yang ada sekarang ini yang dikenal, itu selalu dikaitkan dengan agama. Dan itu telah dimulai ketika Kaisar Konstantin atau Konstantinus mengadopsi istilah Kristen itu menjadi salah satu keyakinannya saja, karena terbukti bahwa ternyata dalam sejarahnya dia tetap menyembah dewa-dewa, dewi-dewi, karena dia melihat bahwa ada manfaatkan dia gunakan istilah Kristen itu. Apalagi dalam sejarah dia dalam sebuah peperangan melawan saingannya untuk menguasai kekaisaran Romawi. Kita tahu sejarah itu, silakan juga lihat dalam sejarah yang dapat kita baca. Dia dikatakan memperoleh mimpi untuk memenangkan peperangan itu. Dia harus membuat lambang salib. Dan itulah lambang salib yang pertama kali secara masif digunakan
Dan terbukti ketika dia menggunakan lambang salib pada perisai-perisai daripada tentara-tentaranya, akhirnya dia memenangkan peperangan terhadap saingannya, yang kemudian pada akhirnya dia menjadi kaisar Romawi. Dan dialah yang memulai untuk menerima kekristenan itu sebagai sebuah keyakinan agama. Sekalipun maksudnya ini nanti terpenuhi secara utuh ketika pada tahun 380 Kaisar Theodosius itu secara resmi mengumumkan Kristen itu sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Tapi sudah dimulai dirintis oleh Konstantin the Great atau Konstantinus Agung. Jadi sejak saat-saat itu, kekristenan telah menjadi sebuah agama. Upacara-upacara, ritual-ritual itu semua sudah digunakan nyaris merupakan saingan daripada agama-agama yang lain. Dan kita mengetahui sampai dewasa ini, mengapa ada perdebatan-perdebatan antar agama, antara agama Kristen dengan agama yang lain. Karena telah dijadikan sama sebagai agama. Kalau ini masih bentuk agama, maka perdebatan-perdebatan yang bersifat agamis itu akan terus berlangsung, tidak pernah akan berhenti. Sedangkan Yesus datang tidak mendirikan agama Kristen. Dan juga tidak mendirikan agama Kristen yang universal. Yang universal adalah tubuh Kristus yang am. Ecclesia Christi. Itu yang universal. Tetapi ketika kekristenan sudah dikaitkan dengan agama, maka dia akan menjadi kontradiksi dengan kerajaan Allah yang dibawa dan diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah, di sini saya sampaikan sejak masa para rasul sampai sekurang-kurangnya ada generasi keempat, saya berikan tanda kutip generasi keempat di situ, karena dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku. Jadi Rasul Paulus berbicara dan mengajar kepada Timotius. Timotius sebagai orang kedua atau generasi keduanya, di depan banyak saksi. Kemudian Rasul Paulus katakan, apa yang sudah engkau dengar padaku di depan banyak saksi, hai Timotius, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Itu generasi ketiga. Dan orang-orang yang dapat dipercayai dengan pengajaran-pengajaran tentang kerajaan Allah itu diupayakan supaya mereka juga menjadi cakap, menjadi pengajar tentang kerajaan Allah kepada orang lain. Jadi inilah yang diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius, generasi kedua, tanda kutip. Orang-orang yang dapat dipercayai, generasi ketiga. Yang mengajar orang lain, itu generasi keempat. Jadi tongkat estafet di dalam hal memberitakan Injil kerajaan itu sampai kepada generasi keempat, dan saya tidak berbicara tentang generasi dalam kronologis waktu atau usia, karena kalau berbicara generasi ini
Dari segi Alkitab umumnya dianggap itu sekitar 40-an tahun. Kalau kita mau melihat gambaran-gambaran umum dari Alkitab mengenai satu generasi. Tetapi tentu saya tidak bermaksud mengenai generasi ini. Ini menjadi relatif. Jadi perkembangan daripada pemberitaan Injil Kerajaan itu semakin hari semakin luas dan tidak ada pesan apapun dari Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain termasuk Petrus untuk membentuk sebuah kelompok keagamaan. Karena mereka sudah melepaskan keagamaan. Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat Galatia dia memberikan penjelasan bahwa dia telah meninggalkan agama Yudaisme atau agama Yahudi. Begitu juga Petrus. Semua murid-murid Yesus telah meninggalkan sistem keagamaan. Memang dalam sejarah gereja dikatakan bahwa Petrus itu meninggal di sebuah bukit yang bernama Vatikan di kota Roma. Dan dari sanalah Petrus ini tanda kutip dilantik menjadi paus yang pertama dari gereja Katolik. Sehingga penafsiran bahwa Petrus itu mendirikan gereja itu menjadi harfiah. Karena sebenarnya apa yang Yesus maksudkan di dalam mendirikan gereja, mendirikan eklesia itu adalah bukan Petrus kalau menurut pemahaman Alkitabiahnya. Ini memang debatable untuk doktrin-doktrin tertentu. Akan tetapi kalau kita mau melihat istilah yang digunakan oleh Yesus antara Petra dan Petros, Petros itu adalah Petrus, Petra itu adalah batu karang yang mengacu kepada dirinya sendiri. Maka yang kita yakini seharusnya kepala gereja itu memang Yesus dan di atas pribadi Yesus itu. Gereja dalam istilah eklesia itu berdiri. Itu yang disebut dalam gambaran-gambaran yang dibuat oleh Rasul Paulus sebagai tubuh Kristus. Dan ini bukan organisasi. Tubuh Kristus yang itu bukan organisasi, tetapi organisme. Kalau kita menyadari tentang organisme kerajaan Allah, maka kita akan terhindar dari pemahaman organisasi keagamaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah memperluas pelayanan pemberitaan kabar baik tentang kerajaan Allah kepada orang-orang yang terpercaya, yang cakap, orang-orang yang mengerti Injil kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus. Nanti kita akan lihat sejenak beberapa hal tentang itu. Jadi ini saya perlu memberikan penekanan mengenai kerajaan Allah yang berbeda dari agama. Di sini selanjutnya kita akan perhatikan bahwa Injil kerajaan Allah yang diberitakan oleh rasul-rasul itu sesuai dengan instruksi Yesus. Apa instruksi Yesus? Atau amanat
agung yang kita kenal. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid? Apa yang diperintahkan Yesus untuk diajarkan oleh murid-murid? Masih menyangkut amanat agung dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20. Tetapi saya hanya mencuplik bagian ayat tertentu. Dikatakan lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil atau kabar baik kepada segala makhluk." Injil itu apa? Injil tentang apa? Injil tentang kerajaan Allah. Tidak ada Injil yang lain. Tidak ada kabar baik yang lain. Kemudian dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Apa yang diajarkan dan ditekankan dan diperintahkan oleh Yesus? Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari sebelum kenaikannya ke sorga. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2 dan 3, dikatakan sampai pada hari ia terangkat, yaitu surat kepada Theophilus yang dikirimkan oleh Lukas. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi, penekanan Yesus dalam pengajaran-pengajarannya lewat berbagai perumpamaan, itu semua Injilnya tentang kerajaan Allah. Dan setelah kebangkitannya dari kematian pun, Yesus tidak ingin berita ini dilupakan oleh murid-murid. Itu sebabnya dia memberikan penekanan dalam berbagai penampakan, pertemuan-pertemuan yang tentu saja tidak semua dicatat. Karena Yohanes katakan masih banyak lagi peristiwa yang tidak dicatat. Tetapi yang jelas selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Seolah-olah dia ingin memberikan garis bawah penekanan tentang apa yang akan diberitakan kepada orang banyak sebagai kabar baik, sebagai evangelion, sebagai Injil. Yang perlu diberitakan adalah tentang kerajaan Allah. Kemudian dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 10, kemudian sampai bahkan ayat yang ke-23, saya tidak baca di sini. Tetapi di situ Rasul Paulus, ketika orang mulai menyimpang dalam hal memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil, maka Rasul Paulus memberikan kecaman yang keras
kepada orang-orang yang memberitakan Injil yang lain, kabar baik yang lain. Silakan, ini sebagai PR, karena ayatnya panjang, silakan dibaca tentang hal ini. Rasul Paulus sedikit kecewa dengan jemaat yang ada di Galatia karena mereka mendengarkan tentang bentuk-bentuk kabar baik yang berbeda atau Injil yang berbeda, yang tidak sama dengan Injil kerajaan yang didengarnya dari Yesus dan diajarkannya kepada murid-muridnya dan kepada semua jemaat yang dia rintis pembentukan eklesia atau gereja di tingkat lokal. Jadi sejak awal sudah ada Injil-Injil yang lain, penekanan-penekanan yang lain. Dan sampai dewasa ini, masih banyak Injil yang memberikan penekanan-penekanan yang berbeda dari apa yang dikhotbahkan, diajarkan, ditekankan oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi jangan lupa akan hal ini. Baca firman Tuhan. Kita perlu membaca berulang-ulang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu berbicara tentang Injil atau kabar baik itu. Dan baca juga kisah para rasul. Rasul-rasul tidak memberitakan Injil yang lain. Semua yang mereka beritakan adalah Injil kerajaan. Pada tahap-tahap yang lebih maju lagi nanti kita akan berbicara mengenai komponen-komponen dalam kerajaan yang diteladani oleh Yesus dan dicontohkan oleh Yesus selama dia melayani kurang lebih 3,5 tahun dalam membina murid-murid yang 12 orang, yang 70 orang, bahkan yang 500 orang. Jadi Injil yang sejati adalah Injil tentang kerajaan Allah dan pembentukan tubuh Kristus secara organisme itu bukanlah pembentukan agama. Ketika manusia telah melegitimasi kelompok-kelompok yang percaya kepada Kristus menjadi sebuah agama, maka disitulah bahayanya. Padahal Yesus pertama kali di dalam penampilannya pertama, dia memang berlatar belakang agama Yahudi. Tetapi dalam pengajarannya dia menggenapi semua yang merupakan tipologi di dalam ajaran-ajaran perjanjian lama. Baik itu Taurat maupun seluruh Tanakh yang sama persis yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang berlatar belakang Yahudi. Mereka mempunyai Alkitab yang sama dengan perjanjian lama kita, dari Kejadian sampai Maleaki. Tetapi ketika Yesus mulai tampil di depan umum dan menyampaikan khotbahnya, sebenarnya dia ingin memberikan gambaran bahwa apa yang merupakan tipologi dalam perjanjian lama itu telah dia bawa di dalam dirinya sendiri. Jadi dia berkhotbah melengkapi khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat yang kedua. Yesus menyampaikan khotbah dalam penampilan pertamanya Matius 4 ayat yang ke-17. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sekali lagi, kekristenan yang sejati itu bukan agama,
tetapi tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kita lewati bagian D, kita masuk di bagian E-nya, penyebutan Kristen pertama kali. Kita perlu tahu mengapa ada istilah Kristen. Kalau dalam bahasa Yunani, Kristianos atau pengikut Kristus. Penyebutan Kristen pertama kali terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi penyebutan Kristen itu pertama kali terjadi di Antioquia. Pengikut-pengikut Kristus disebut Kristen atau Kristianos. Dan istilah ini dikutip juga oleh Raja Agripa, salah satu raja wilayah di Palestina pada waktu itu, di mana dia katakan dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 28, jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Nah, istilah Kristen itu adalah sebutan semacam ejekan terhadap pengikut-pengikut Kristus. Para pengikut Kristus yang ada di Antioquia menjadi satu tempat di mana Rasul Paulus menjadikan basis atau semacam pusat daripada pengembangan pemberitaan Injil Kerajaan. Di situ pertama kali penyebutan Kristen di Antioquia. Jadi ketika itu ada 2 kekuatan yang kemudian di dalam sejarah gereja digambarkan tentang otorisasi dalam pengembangan kekristenan. Yang pertama ada di Yerusalem, itu latar belakang orang-orang yang beragama, yang percaya kepada Kristus, bukan beragama Kristen maksud saya ya. Saya harus ralat itu. Itu terdiri dari orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Itu di Yerusalem. Tetapi Rasul Paulus, sekalipun dia merupakan keturunan Yahudi, tetapi dia berwarga negara Romawi, dia terpanggil atau Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Sehingga terjadi 2 headquarters, semacam 2 kantor pusat, 2 pusat penyebaran. Yang satu di Yerusalem, orientasinya adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan kepada orang-orang yang berlatar belakang agama Yahudi. Dan yang di Antioquia adalah headquarter atau pusat daripada pengembangan kelompok-kelompok yang memberitakan kabar baik atau Injil Kerajaan kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi karena istilah ejekan tersebut, akhirnya murid-murid yang lain juga termasuk Rasul Paulus akhirnya menggunakan istilah tersebut juga karena sudah begitu cepat menjadi populer. Orang-orang yang mengikut Kristus, yang tadinya mereka adalah pengikut yang disebut sebagai jalan Tuhan, kita akan
lihat sebentar nanti. Akhirnya rasul-rasul juga menggunakan istilah itu, karena itu sudah dikenal sebagai ejekan dan mereka menganggap bahwa mereka tidak malu dengan ejekan Kristianos atau pengikut Kristus. Jadi dalam kisah para rasul, dalam Roma 16 ayat yang ke-7, Rasul Paulus menggunakan istilah ini. Orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Tentu ada kalimat sebelumnya yang saya tidak kutip di sini karena saya memberikan penekanan kepada penggunaan istilah Kristen atau Kristianos itu. Dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga itu menyebut kata Kristen dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-5. Dikatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Kefas ini adalah Petrus. Yang juga kalau dalam panggilannya sebagai orang Yahudi itu adalah Simon. Kefas namanya dalam bahasa pergaulan pada waktu itu. Bahasa Yunani koine. Dan dalam 2 Korintus 12 ayat 2, Rasul Paulus berbicara tentang dirinya sendiri dan dia menyematkan kata Kristen untuk dirinya sendiri juga. Dan ungkapan ini sebenarnya bukan ungkapan agamis ya. Tetapi dia merasa kelompok orang-orang Kristen yang diejek sebagai Kristen tidak merasa malu dengan hal itu karena mereka betul-betul adalah pengikut Kristus atau Kristianos. Jadi dalam 2 Korintus 12 ayat 2 Rasul Paulus sendiri katakan, ini sebenarnya tentang dirinya sendiri. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ketika itu kita tahu konteksnya Rasul Paulus sedang menyaksikan tentang pengalaman ilahinya ketika dia diangkat. Dan dikatakan dia pergi ke sorga, ke langit kesekian dan kesekiannya. Itu ada bahasan-bahasan teologis lain untuk itu ya. Tetapi yang saya mau tekankan bahwa dia menyematkan dirinya dengan istilah Kristen ketika itu. Begitu juga Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Petrus katakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Jadi istilah ejekan tentang Kristianos itu mereka terima bukan dalam kaitannya dalam pembentukan organisasi keagamaan. Tapi mereka dikenal sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Ini saya berharap kita pahami mengenai apa yang dimaksudkan di sini. Nah, sebelum dilabel atau diejek sebagai Kristianos, sebenarnya para murid atau pengikut Yesus itu dikenal sebagai pengikut jalan Tuhan. Pengikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu saya coba cantumkan bahasa Yunaninya di sini. Hudos to kurio. Kudus to Kyrio. Atau jalan Tuhan. Dalam kisah para Rasul 13 ayat 9 dan 10 di sini Rasul Paulus katakan, tetapi Saulus yang juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran.
Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Karena sebenarnya pada para pengikut Yesus itu dikenal sebagai orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Ini tentu saja ada kaitan dengan pernyataan Yesus bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bisa jadi khotbah itu juga dimaktubkan ke dalam istilah orang-orang yang berada pada jalan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 25, situ dikatakan ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Di sini disebut Hodon Tou Kirio. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, yaitu ada kekurangan huruf U di situ. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-23. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara mengenai jalan Tuhan. Jadi murid-murid itu dikenal sebagai pengikut jalan Tuhan. Bukan Kristen. Sebenarnya lebih tepat mereka menerima hal itu. Tetapi karena olok-olokan sudah begitu masif bahwa mereka adalah Kristianos, ya akhirnya mereka terima juga istilah itu. Sekali lagi itu semua bukan dalam pembentukan keagamaan, tetapi mereka tetap melakukan perintah Yesus memberitakan Injil kerajaan. Kisah Para Rasul 22 ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Ketika itu Rasul Paulus masih bernama Saulus, Rabi Saul, dan dia adalah penganiaya dan bahkan membenarkan pembunuhan terhadap pengikut-pengikut jalan Tuhan. Kisah Para Rasul 22 ayat 5b. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan. Jadi Rasul Paulus pun mengenal pengikut Yesus itu sebagai penganut jalan Tuhan. Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Dikatakan di sana, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Ketika itu mereka juga disebut sebagai sekte jalan Tuhan, dan ini diistilahkan oleh Rasul Paulus juga bahwa yang dia aniaya adalah sekte jalan Tuhan. Sekte itu dianggap sebagai sesat karena keluar daripada garis-garis keagamaan Yudaisme yang dianut oleh Rabi Saul sebelum dia menjadi Paulus. Dia sebelum menjadi Rasul Paulus. Jadi dia mengenal para pengikut Yesus itu sebagai penganut jalan Tuhan. Kemudian dalam ayat 22 dari Kisah Para Rasul 24, itu disaksikan tentang Felix, seorang pembesar dari Kekaisaran Romawi yang menguasai satu lokasi tertentu di Palestina. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Silakan baca itu referensi selanjutnya. Saya hanya mengambil istilah-istilah yang digunakan, yang direkatkan pada murid-murid Yesus atau petobat-petobat
yang menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka menjadi penganut jalan Tuhan, yang kemudian diberi label Kristianos atau Kristen. Jadi pada mulanya kekristenan yang sejati itu bukan agama. Sekali lagi, kekristenan yang sejati itu bukan agama, tetapi orang yang menyambut Yesus Kristus dalam hatinya sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Raja dalam kehidupan mereka. Kabar baik atau evangelion atau Injil itu yang dibawa oleh Yesus adalah tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Matius 4 ayat 17, Matius 4 ayat 23. Begitu juga dalam Markus 1 ayat yang ke-15. Jadi konsep asli atau the original konsep dari Allah bagi manusia pada awalnya adalah berkaitan dengan berkuasa, menjadi raja, have dominion. Waktu lalu telah saya sampaikan ini istilah radah dalam bahasa Ibraninya atau mamlakah dalam Ibrani Aramaiknya. Menjadi raja di bumi. Dan menjadi raja di bumi ini sebenarnya kita harus tahu maksud original dari Allah menciptakan manusia untuk berkuasa bukan terhadap sesama manusia. Hal ini telah diselewengkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia menggunakan potensi dalam dirinya untuk berkuasa itu juga terhadap sesama manusia, padahal tidak ada perintah seperti itu. Nanti kita akan baca dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 secara lengkap pada bagian C. Jadi berita dalam seluruh Alkitab yang mendasar adalah berita tentang raja, tentang kerajaan, dan keluarga kerajaan. Dari Kejadian sampai Wahyu, kita dapat dengan mudah akan memahami Alkitab kalau kita boleh mengambil satu garis merah tentang maksud penulisan secara umum daripada kitab suci yang kita miliki sekarang ini, Kejadian sampai Wahyu, adalah berita tentang raja, tentang kerajaan, dan tentang keluarga kerajaan Allah. Kalau kita mempunyai konsep pemahaman yang ini, maka kita memegang the Old Testament and the New Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita dapat mempunyai pemahaman yang lebih komprehensif. Karena memang tujuannya itu. Karena rencana asli, rencana orisinil daripada Allah adalah menyelenggarakan atau to administrate kerajaannya di bumi melalui manusia yang adalah anak-anaknya, yang dibentuknya serupa dan segambar dengan dirinya pada hari penciptaan. Di sini kita lihat kedua ayat ini dengan lebih utuh. Dan malam ini saya akan sampai di sini dulu.
Tapi saya mau baca dulu Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Belum ada yang bertanya itu. Kalau kedepannya kalau ada yang mau bertanya, saya berharap sebagaimana yang saya informasikan, alangkah baiknya kalau sudah disampaikan di grup, sehingga saya dengan mudah akan memberikan gambaran daripada apa yang dipahami dari Alkitab tentang Injil Kerajaan ini, jadi lebih efisien dalam segi waktunya. Jadi kita perhatikan kedua ayat yang menarik ini. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara. Ini mungkin kita perlu baca secara perlahan-lahan untuk supaya kita memahami firman Allah bagi manusia. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak. Ternak berbicara tentang binatang-binatang yang dibudidaya. Nanti kita akan masuk juga dalam hal itu. Dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa daripada Allah sendiri, untuk manusia menjadi raja, radah, mamlakah, dominion, berkuasa atas semua yang ada di bumi ini, ikan-ikan, burung-burung, ternak, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan atas seluruh bumi. Jadi tujuan penciptaan manusia adalah supaya manusia menjadi raja, berkuasa atas hal-hal yang telah digambarkan itu. Bukan atas sesama. Berkuasa atas sesama, memperbudak satu terhadap yang lain, itu adalah gagasan iblis dan bukan gagasan Tuhan. Karena manusia telah jatuh ke dalam perangkap tipu daya iblis, maka iblis menyeberangkan penyimpangan-penyimpangan sebagai suatu pemberontakan terhadap Sang Pencipta melalui makhluk manusia yang telah dia kuasai dalam pola pikirnya. Itu sebabnya ketika Yesus datang, pertama-tama yang dia katakan, kita harus berubah pola pikir, bertobat. We have to renew our mind. Karena itu semua sudah dirusakkan. Tujuan sejati daripada manusia menjadi raja di bumi ini bukan atas sesama. Bahkan pada akhirnya, seorang budayawan menggambarkan manusia telah menjadi Homo homini lupus. Manusia yang satu menjadi serigala terhadap manusia yang lain. Itu istilah yang telah digambarkan oleh seorang yang terkenal, Homo homini lupus. Itu adalah penyimpangan. Kenyataannya sudah seperti itu. Sekarang ini kan
Ambisi manusia adalah berkuasa. Berkuasa atas siapa? Bukan atas apa yang digambarkan pada mulanya, maksud penciptaan, tetapi berkuasa atas sesama. Karena iblis telah menunggangi tugas itu dan memasukkan pikiran-pikirannya yang rusak ke dalam diri manusia. Dan ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini mungkin saya perlu jelaskan secara khusus karena memerlukan waktu yang cukup. Waktu kita ini sudah agak liwat, tetapi saya berharap tidak akan terputus ya. Tapi saya mau cuplik sedikit. Ini saya akan ulangi lagi ke depan, karena ini sangat penting. Dikatakan maka Allah menciptakan dia, menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Di dalam Kejadian pasal 2 digambarkan secara spesifik bagaimana Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan dari debu tanah dan hanya satu manusia yang diciptakan dari debu tanah. Yang di dalam diri manusia itu, manusia Adam itu, sudah terdapat diri kita di dalamnya. Jadi menurut gambar Allah diciptakannya manusia itu. Mula pertama manusia diciptakan itu dengan gambar Allah. Berarti tidak ada gender. Itu semacam titik koma di situ. Adam diciptakan tanpa gender sebelumnya. Tetapi kemudian kita nanti akan lihat, karena nanti ketika membahas ini kita akan masuk di dalam penjelasan mengenai penciptaan ini dalam pasal yang kedua. Tetapi yang pertama kali Allah menciptakan manusia itu tidak ada gendernya. Karena itu menurut gambar Allah. Nah, ini mungkin untuk beberapa saudara menjadi sesuatu yang baru. Karena kalau kita baca, biasanya kita baca seluruhnya. Tapi kalau kita baca menurut tanda baca yang sudah digambarkan di sini, sekalipun bahasa aslinya, bahasa Ibrani tidak ada tanda baca, tetapi pemahamannya seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Satu orang. Dia itu adalah makhluk manusia. Bahasanya adalah Dia adalah makhluk manusia yang belum bergender. Nanti kemudian kita akan melihat nanti dalam pembahasan berikutnya, baru Allah membuat itu atau dia itu atau makhluk manusia itu tertidur. Kemudian dibentuklah perempuan. Jadi di sini digambarkan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Untuk penjelasan tentang hal ini sangat menarik, tetapi ini ada keterkaitan dengan Injil Kerajaan. Saya akan mengambil khusus dalam pembahasan berikutnya mengenai hal ini. Jadi saat ini kita akan berhenti di sini dulu. Saya berharap pemahaman-pemahaman ini boleh membawa kita kepada satu pencerahan. Dan ini merupakan kerinduan saya,
bahwa kita boleh dicerahkan lewat pemahaman-pemahaman ini. Dan kita boleh ke depan nanti semakin memahami mengenai Injil Kerajaan yang ada keterkaitannya dengan seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia seutuhnya. The whole human being. Tuhan memberkati kita. Sampai di sini dulu untuk kali ini. Selamat malam semua, mari kita berdoa menutupnya. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh mengambil waktu untuk mencoba memahami lebih dalam akan firman-Mu. Cara berpikir kami mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan mampu menolong kami karena Roh Kudus adalah pribadi yang akan membawa kami kepada keseluruhan kebenaran. Roh Kudus ambil alih pikiran kami, hati kami, sehingga kami dapat melihat dengan jelas mengenai keseluruhan perspektif maksud penciptaan manusia. Dan maksud Alkitab ini berada di tangan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang telah hadir pada saat ini dengan berkat-berkat secara utuh, secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, sebagaimana berkat yang telah diteladani oleh Yesus dalam kehidupannya di dunia sekira 2000 tahun yang lalu. Kami mengucap syukur untuk pertemuan malam ini, dan kami akhiri di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin.